Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anakku semuanya, hari ini kita masuk pelajaran tematik kelas 3 Sekolah Dasar Islam Terpadu Zaid bin Sabit. Sebelum kita memasuki pembelajaran tematik hari ini, kita terlebih dahulu berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku semuanya, sudah siap semuanya ya? Hari ini anak-anakku semuanya kita akan memasuki tema 2 dengan judul menyayangi tumbuhan dan hewan. Hari ini kita memasuki subtema 1 yang berjudul manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang dongeng, kemudian ungkapan rasa syukur, kemudian sifat pertukaran pada penjumlahan, kemudian pola irama, dan gerak non-lokomotor. Mari kita pelajari satu persatu apa yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Yang pertama, tentang dongeng. Pasti anak-anakku semuanya tidak asing lagi dengan kata dongeng. Atau anak-anak juga sudah pernah membaca dongeng. Baik itu dongeng tentang hewan, dongeng tentang Cinderella, dan lain sebagainya. Nah, apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi terdapat pesan moral di dalamnya. Dongeng juga disebut cerita khayalan atau fiksi yang oleh masyarakat umum dianggap sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Unsur-unsur yang ada dalam dongeng. Yang pertama adalah tema. Tema yaitu gagasan atau ide utama yang mendasari suatu dongeng. Yang kedua adalah latar. Latar yaitu ruang, waktu, dan suasana pada saat terjadinya peristiwa dalam dongeng. Kemudian yang ketiga adalah alur. Alur yaitu urutan peristiwa dalam sebuah dongeng. Kemudian selanjutnya adalah tokoh. Tokoh yaitu para pelaku di dalam dongeng. Dalam dongeng ada 2 tokoh. Tokoh yang baik disebut protagonis dan tokoh yang jahat disebut antagonis. Yang kemudian selanjutnya adalah penokohan. Penokohan yaitu cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan watak-wataknya dalam cerita dongeng. Kemudian anak-anakku semuanya, dalam dongeng ada unsur yang disebut amanat. Amanat yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita dongeng kepada pembaca. Seperti yang disampaikan Bu Guru di awal bahwa dongeng walaupun itu adalah cerita khayalan atau yang tidak benar-benar terjadi, tetapi ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita dongeng kepada pembaca dongeng tersebut. Jadi, walaupun ini tidak benar-benar terjadi, tetapi ada pesan atau amanah yang akan disampaikan kepada para pembaca dongeng. Baik anak-anakku semuanya, ada beberapa macam dongeng. Macam-macam dongeng. Yang pertama, mite. Mite atau mitos adalah jenis dongeng yang menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk halus. Kemudian yang kedua, sage. Sage yaitu
jenis dongeng yang ceritanya mengisahkan sejarah tokoh tertentu yang memiliki keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan kebaikan. Yang ketiga yaitu fabel. Fabel yaitu jenis dongeng yang menceritakan mengenai kehidupan hewan, di mana hewan-hewan tersebut dapat berperilaku seperti manusia. Yang keempat yaitu legenda. Legenda yaitu jenis dongeng yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci atau sakral. Kemudian yang kelima adalah parabel. Parabel yaitu jenis dongeng yang ceritanya mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan moral, agama, ataupun pendidikan lainnya yang disampaikan secara tersirat. Nah, itulah tadi anak-anakku semuanya unsur-unsur dan macam-macam dongeng. Baik anak-anakku semuanya, kita akan memasuki tentang bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan untuk kesehatan. Kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Anak-anakku semuanya, kita juga akan belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Kita lihat bersama kotak-kotak tersebut. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Kotak yang pertama berisi 35 helai daun. Kotak yang kedua berisi 15 helai daun. Jika kita tuliskan dalam satuan angka, maka menjadi sebagai berikut. 35 ditambah 15, hasilnya 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Ini adalah kotak yang pertama. Kemudian ini adalah kotak yang kedua. Kotak yang pertama berisi 15 helai daun kering. Kotak yang kedua berisi 35 helai daun kering. Jika kita tuliskan dengan bilangan, jadinya seperti ini. 15 ditambah 35. Ternyata hasilnya 50. Ternyata jumlahnya sama anak-anak, yaitu 50 helai daun kering. Jika kita tuliskan sebagai berikut, 35 ditambah 15 sama dengan 50. Begitu juga dengan 15 ditambah 35, hasilnya sama, yaitu 50. Jadi, 35 ditambah 15 sama juga dengan 15 ditambah 35. Hasilnya sama, yaitu 50. Nah, itu tadi sifat pertukaran pada penjumlahan. Jika ditukar tempatnya, maka penjumlahan hasilnya tetap sama. Mudah bukan anak-anakku semuanya?
Silakan nanti anak-anak bisa belajar bersama-sama di rumah masing-masing. Baik anak-anakku semuanya, kita juga akan belajar tentang pola irama. Hari Ahad, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Yuk kita nyanyikan bersama-sama lagu cemara. Lagu cemara diciptakan oleh A.T. Mahmud. Bu Guru akan menyanyikan sebanyak 2 kali biar anak-anak semuanya bisa. Ya. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Oke, yang kedua. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Oke, udah bukan? Anak-anakku semuanya pasti pernah mendengar lagu cemara. Baik anak-anakku semuanya, kita masuk ke pembelajaran gerak non-lokomotor. Berolahraga membuat tubuh kita menjadi sehat. Dengan berolahraga, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan cara demikian, otot kita tidak kaku dan peredaran darah menjadi lancar. Gerakan memutar atau meliukkan badan termasuk gerakan non-lokomotor. Gerakan non-lokomotor adalah gerakan tanpa berpindah tempat. Jadi, anak-anakku semuanya melakukan olahraga dengan gerak non-lokomotor itu tidak berpindah tempat, hanya pada tempat itu saja. Tidak bergeser, tetapi bergerak hanya di tempat itu saja. Baik anak-anakku semuanya, marilah kita lakukan gerakan kombinasi memutar dan meliuk seperti pada gambar berikut ini. Yang pertama, silakan anak-anak berdiri tegak. Kemudian yang kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Kemudian yang ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, badan kembali berdiri tegak. Kemudian yang kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Kemudian yang keenam, putarlah badan ke arah bawah membungkukkan badan. Kemudian yang ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah. Kemudian putarlah badan ke kiri bawah. Kemudian yang kesembilan, liukkan badan ke atas, melentingkan badan. Nah, itu adalah gerak non-lokomotor. Anak-anak bergerak tetapi tidak berpindah tempat.
Baik anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semuanya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap bahagia. Jangan lupa anak-anak tetap istiqomah ya. Dari Bu Guru cukup sekian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.